Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semua dalam keadaan sehat kan di rumah? Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 bulan April 2020, kita kembali akan melaksanakan kegiatan pembelajaran daring atau pembelajaran secara online yang Bapak pandu dan kalian belajar dari rumah masing-masing. Pada kesempatan pagi ini, kita akan melanjutkan materi. Sebenarnya materi ini adalah sambungan materi yang di dalam kelas. Karena sehubungan ada wabah virus corona, maka kita melaksanakan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Bapak harapkan kalian tetap bisa mengikuti dengan baik materi pada hari ini, sampai nanti diskusi, sampai nanti jangan lupa untuk mengisi absen secara online. Anak-anakku semua, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan belajar matematika. Kalau beberapa hari kemarin kita belajar materi-materi yang terdapat di tema 9, khususnya subtema 1. Tapi pada kesempatan hari ini Bapak coba akan menyampaikan materi matematika, di mana materi ini adalah materi terakhir dengan judul pengolahan data. Sebentar akan Bapak bagikan materinya. Ya. Bapak atur dulu. Kalian bisa melihat nanti tampilan materinya berada di dalam tampilan pertama. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat semuanya ya. Bapak coba buka dulu. Saya belum, Pak. Ya, sebentar, masih proses. Ini masih Bapak buka karena ini connect dengan internet, jadi materi yang Bapak buka memerlukan waktu beberapa detik. Ya, sepertinya agak berat. Nah, apakah sudah terlihat di tampilan HP masing-masing? Sudah terlihat? Boleh menjawab? Di HP masing-masing sudah terlihat tampilannya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah semua ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, kalau sudah semua, Bapak akan mulai. Karena kalau belum terlihat, nanti sampaikan, Pak, belum terlihat apa-apa, Pak. Jadi tampilan pertama Webex kalian itu fungsinya seperti papan tulis gitu ya. Bapak menyajikan dari sini. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran daring online kali ini dengan materi matematika hari ini adalah pengolahan data. Pengolahan data di dalamnya kita akan belajar yang pertama tentang modus, yang kedua ada median, dan yang ketiga ada min. Seperti apa jenis materi pengolahan data kali ini? Kalian perhatikan penjelasannya berikut ini. Baik, di tampilan kalian sudah terlihat. Perhatikan gambar. Ada kegiatan apa yang terlihat? Ternyata seorang anak sedang mengantri untuk diukur tinggi badannya. Dan ini pernah kalian lakukan juga. Ketika akhir semester, awal semester, Bapak suruh coba Sabel dan Kaisila tolong diukur tinggi badan sama berat badan teman-temannya. Nah, apa maksudnya? Jadi ini dari gambar tadi menceritakan tentang Dayu dan Meli mendapat tugas seperti yang pernah Bapak berikan pada kalian, bahwa mengukur dan mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Dayu dan Meli bekerja sama dengan baik, saling membantu. Yang diukur apa? Yang diukur tinggi badan. Tapi di dalam cerita ini Dayu dan Meli tidak ikut diukur ya, tidak ikut diukur. Jadi dari 28 siswa ternyata
tinggi badannya diperoleh data seperti berikut ini yang Bapak tunjukkan ini. Ya, ada 125, 125, tingginya berbeda-beda, 28 siswa. Jadi ini adalah kumpulannya, data yang berisi kumpulan data tentang tinggi badan siswa. Nah, kalian sudah memperoleh data tersebut dari cerita ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari. Jadi ketika ada sebuah data seperti yang terlihat ini, kita bisa menentukan data yang sering muncul atau yang tadi kita kenal dengan modus. Ini yang modus. Nilai tengah adalah median dan rata-rata itu adalah mean. Jadi data yang sering muncul itu yang disebut dengan modus. Yang nilai tengah adalah median dan rata-rata adalah mean. Jadi tiga istilah ini harus kalian pahami pelan-pelan supaya paham nanti dalam Bapak menjelaskan dengan menggunakan istilah tersebut, paham arti dari istilah tadi. Potensi yang akan kalian pelajari pada kesempatan hari ini adalah kalian akan mempelajari bahwa kalian diharapkan bisa memahami, menjelaskan, dan bisa membandingkan bagaimana atau arti modus itu apa, bagaimana cara mencarinya. Begitu juga median, nilai tengahnya dari sebuah data itu seperti apa, dan mean rata-rata itu apa. Jadi ada tiga hal yang harus kalian pahami pada pertemuan hari ini. Harapannya setelah nanti belajar, kalian paham ketiga cara pengolahan data modus, median, dan mean. Dan dari data tunggal ya, dari data tunggal. Artinya nanti Bapak memberikan contoh-contoh data tunggal, bukan data kelompok. Baik, Bapak lanjutkan. Ini sebagai inspirasi saja anak-anakku, jadi membicarakan mengenai pengolahan data, maka erat kaitannya dengan istilah yang namanya statistik. Jadi kata statistik atau cara mengolah data itu ternyata orang yang pertama kali menggunakan istilah tadi adalah Gottfried Aschenwald. Ini dilahirkan di Provinsi Royal Rusia, negara Polandia. Ya, ia terkenal karena menggunakan istilah statistik. Jadi kalau belajar matematika, nanti kalian sering akan mendengar kata statistik. Oh, ternyata inilah penemunya. Ya, yang berjudul, bahasanya susah ini ya, bisa diperhatikan saja ini, yang memberikan gambaran tentang konstitusi dari berbagai negara, lembaga-lembaga negara, menggambarkan kondisi pertanian, artinya penelitiannya orang ini sehingga pertama kali menggunakan istilah statistik. Ini gambar orangnya ya. Baik, selanjutnya kita akan pelajari yang pertama adalah modus. Modus atau sering kita sebut dengan data yang sering muncul. Data yang sering muncul ya. Baik, perhatikan contoh kasus, contoh cerita pengamatan yang pertama. Mau mengukur berat badan. Nah, misalnya kalian ditugaskan untuk mencatat data dari berat badan anak-anak. Ternyata di SD Negeri Surabaya 10 misalnya ya, dihitunglah ini tingginya satu-satu, dihitung satu-satu. Ada banyak sekali. Ternyata hasilnya adalah sebagai berikut. Ada yang tinggi badannya 33, 39, 36, seterusnya sampai 35. Ini datanya masih acak ya. Acak mungkin absen pertama berapa, absen kedua sampai absen terakhir. Nah, pertanyaannya adalah yang kita pelajari tentang modus adalah bisakah kalian menentukan modus dari data yang tersaji di ini? Bagaimana cara menentukan modus atau yang sering banyak muncul angka berapa? Berat badan siswa berat berapa yang sering muncul? Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan penjelasan berikut. Nah, jadi langkah pertama adalah
dengan membuat tabel turus, menghitung. Jadi diurutkan dari yang paling rendah. Ternyata dari yang paling rendah adalah angka 33. Diurutkan. Oh, ternyata 33 yang berat badannya 33 setelah dihitung menggunakan turus ada 6. Yang berat badannya 34 ada 4. Yang berat badannya 35 ada 8. Dan seterusnya didapat sampai berat badan yang paling berat yaitu 39 ada 3. Nah, dari frekuensi ini atau dari turus ini kalian juga bisa melihat nih mana yang paling banyak muncul ya. Ternyata anak-anak dari tabel turus ini atau jumlah banyaknya data, frekuensi itu banyaknya data ya. Banyaknya data maksudnya banyaknya yang berat badan 33 dan 6. Ternyata yang paling tinggi, nilainya yang paling tinggi kita yang lihat. Yang paling banyak yang kita lihat. Sehingga ternyata yang paling banyak adalah di sini ada 6, 4, 8, 5, 2, dan 3. Yang paling banyak atau yang paling tinggi adalah angka 8. Angka 8 inilah yang disebut dengan modus. Frekuensinya ya, angka 8 ini yang paling banyak. Modusnya berat badan berapa? Modusnya baru kita lihat sini. Oh, ternyata modusnya adalah 35. Maaf ya, ini bukan modusnya, itu adalah yang sini ya. Modusnya itu yang ini modusnya nih. Nah, kalau ini adalah banyaknya datanya. Jadi modusnya adalah 35. Oh, ternyata di sekolah tadi di Surabaya ternyata yang paling banyak berat badannya itu adalah 35. Jadi begitulah cara menentukan modus. Ini contoh pada pengamatan yang pertama. Selanjutnya, contoh pengamatan yang kedua. Ini contoh yang kedua, masih tentang modus. Perhatikan tabel 4.1 berikut. Ternyata ini tabel berisi nilai ulangan matematika. Yang mendapat nilai 6 ada 3, yang mendapat 7 ada 7, dan seterusnya yang mendapat 10 ada 4. Pertanyaannya adalah nilai ulangan berapa yang menjadi modus yang paling banyak siswanya. Kalian bisa melihat siswanya yang paling banyak nilai berapa sama berapa? Boleh aktifkan mikrofon. Lihat. 7 sama 9. Adakah 9 di sini? Oh, nilainya ya. Kita lihat banyaknya siswa yaitu 7 ya. Nilai yang mendapat 7 ternyata ada 2. Yaitu 7 dan 9. Bolehkah modus itu lebih dari 1? Boleh enggak menurut kalian? Boleh. Boleh ya. Kita lihat. Boleh. Kita lihat penjelasannya. Nah, pada pengamatan yang kedua, contoh yang kedua ini, ternyata yang mendapat frekuensi terbanyak itu ada 2, yaitu 7 dan 9. Jadi boleh ya. 7 dan 9 ini adalah modusnya. Karena dia yang paling banyak yaitu 7. Yang lain di bawahnya. Jadi modus itu boleh lebih dari 1. Ingat ya. 1 saja boleh. Lebih dari 1 boleh. Nanti ada contoh yang ketiga nih. Nanti diperhatikan nih. Jadi modus yang sering muncul modusnya adalah nilai 7 dan 9. Ini contoh yang kedua. Selanjutnya, masih tentang modus. Contoh yang ketiga atau pengamatan ketiga. Nah, sekarang dilihat nih. Perhatikan dengan cermat jadwal les renang berikut ini. Ini ada jadwal les renang. Ternyata dari beberapa siswa. Kita lihat. Ada Meli,
ada Meli 1, ada Edo, ada Beni 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa. Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Mereka jadwal renangnya berbeda-beda. Contoh, hari Senin yang renang adalah Meli, Udin, dan Dayu. Hari Selasa, Edo, Lani, Siti, dan seterusnya. Nah, sekarang dari jadwal renang ini, siapa yang jadwal les renangnya paling banyak? Siswa yang siapa namanya siswa ini yang paling banyak renangnya? Ada yang tahu? Coba dilihat. Boleh menjawab. Silakan berkomentar. Siapa dari Meli, Udin, Beni, dan seterusnya ini mana yang renangnya paling banyak? Meli berapa kali Meli? Meli ada 3 nih. Oh, kepanjangan coretan Bapak. Meli ada 3. Edo juga ada 3. Beni 3. Udin 3. Lani juga 3. Dayu renangnya juga dalam 1 minggu ada 3. Siti juga 3. Semuanya 3. Jadi, adakah modusnya? Kita perhatikan. Nah, ini kalau tadi Meli ada 3. Edo, ini harinya seperti yang Bapak tunjukkan tadi di tabel ya. Ada 3. Semuanya 3. Jadi, adakah modusnya? Ternyata semua frekuensi data semua sama yaitu 3. Maka dari contoh pengamat tentang ketiga berarti tidak ada modus. Jelas anak-anakku ya? Kalau semuanya sama maka tidak ada modus. Semua 3 ternyata. Baik, itu tentang contoh-contoh mencari modus. Menilai yang sering muncul atau paling banyak. Contoh. Perhatikan contoh 4.1. Ada data 1113445. Berapakah modusnya? Ayo. Halo ayo. Aktifkan mikrofonnya yuk. Ya, Pak. Modusnya berapa yuk? Contoh dari contoh ini yuk. Angka berapa yang paling banyak keluar? Ayo. 1, Pak. 1 ada berapa? Angka 1. 3. 1 ada 3. 3-nya cuma 1. 4-nya ada 2. Ya kan? 5-nya Ya, Pak. ada 2. 5-nya ada. Jadi modusnya apakah 1? Ini kah modusnya? Ya, Pak. 1. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, berdasarkan data tersebut nilai modusnya adalah angka 1 karena nilai yang paling banyak muncul. Tepuk tangan dulu buat Ayu, ternyata bisa menjawab contoh ini. Selanjutnya, contoh kedua, perhatikan. Perhatikan diagramnya ya. Bapak akan munculkan gambar diagram. Nah, ini ada diagram kendaraan yang melalui jalan Slamet Riyadi. Ternyata orang yang berjalan kaki ada 30, yang pejalan kaki ada 30, yang naik bus ada 50, sepeda motor ada 65, dan yang bersepeda ada 40. Ini yang tadi pejalan kaki. Halo Sofia, aktifkan mikrofonnya Sofia. Halo, Pak. Ya, bisa melihat tampilannya Sofia? Bisa. Ya, dari diagram tersebut modusnya yang mana Sofia? Jalan kaki, naik bus, sepeda motor, atau sepeda? Mana yang termasuk modus?
Ya, Sepeda motor mungkin, Pak. mengapa pilih sepeda motor? Karena paling banyak gitu. Paling banyak yaitu 65 orang ya. Iya. Baik, Iya. kita lihat ya. Berdasarkan gambar diagram batang tersebut, ada pejalan kaki, naik bus, sepeda motor, dan sepeda. Ternyata yang sering melalui jalan, berarti kan modus ini, adalah sepeda motor. Jadi jawaban Sophia sudah benar. Yaitu paling banyak jumlahnya, banyaknya data, yaitu 65. Ini gambarnya aja paling tinggi. Paling tinggi di antara yang lain kan, yang lain rendah. Maka dengan diagram kita sangat terbantu sebenarnya. Ini adalah yang paling banyak ini ya. Ini sepeda motor paling banyak, yang lain lebih sedikit. Jadi modusnya benar adalah sepeda motor. Nah, mudah kan mengenai modus ini? Contoh yang ketiga. Semua perhatikan. Hitung dengan benar. Diketahui data sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Berapakah modus data tersebut? Halo Cindy. Cindy tadi masuk kah Cindy? Aktifin. Ya, Pak. Halo Cindy. Ya. Ya, Pak. Jawabannya apa Cindy? Berapa modusnya Cindy dari data ini? Nggak tahu, Pak. Semuanya satu. Semuanya satu. Berarti ada modusnya tidak? Berarti kalau cuma Nggak ada satu, kali, Pak. ada tidak? Ya, ternyata data di atas tidak mempunyai modus karena cuma satu. Ingat ya, kayak tadi yang renang. 3, 3, 3 itu udah ada modus. Ini juga semuanya muncul satu-satu semua. Berarti tidak mempunyai modus. Ada yang mau ditanyakan untuk modus? Sebelum Bapak lanjutkan yang kedua. Cukup jelas ya modus ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, Pak, saya masih bingung pengamatan yang atau contoh yang 1, 2, 3 boleh ditanyakan. Nanti Bapak akan ulang. Kalau cukup jelas, Bapak akan lanjutkan pengolahan data, cara menentukan yang kedua, yang B adalah median atau nilai tengah. Data yang menunjukkan nilai tengah. Kalau modus adalah data yang sering muncul. Sekarang yang median adalah data nilai tengah. Perhatikan contoh pengamatan pertama. Cermati data berikut. Diketahui umur Udin, Siti, Beni, Dayu, dan Edo sebagai berikut. Nah, mudah-mudahan terlihat ya di handphone masing-masing ya. Udin memiliki umur 12 tahun, Siti 11 tahun, Edo 13 tahun, Dayu 11 tahun, Beni 12 tahun. Pertanyaan pertama, hitunglah banyak data dari contoh ini, ada berapa banyak datanya. Ini ada berapa kira-kira? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak datanya ada 5 anak, 5 siswa. Ya. Kalau 5, apakah 5 itu bilangan ganjil atau genap? Menurut kalian 5 itu bilangan ganjil atau genap? Tentu kalian Ganjil, kalian akan yakin bahwa 5 itu adalah bilangan ganjil. Nah, terus bisakah kalian mengurutkannya dari umur 12, 11, 13, 11, dan 12? Nanti kita akan urutkan. Terus yang posisinya di tengah itu umur yang berapa tahun? Nah, jadi kita akan mencari median. Inilah yang paling penting. Kita akan mencari dari umur ini mana yang paling tengah. Nah, kalau datanya ganjil, bagaimana cara menentukan? Maka perhatikan penjelasan lebih lanjut. Nah, tadi banyak data tadi ada 5. Karena ada 5 orang, Udin, Siti, Beni, Dayu, dan Edo. 5 itu ganjil ya, jelas tadi sudah kita bahas. Sekarang kita akan urutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, jadi data pertama adalah Dayu 11 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Ini sudah diurutkan nih. Urut mulai dari yang 11 tahun, 12 tahun, 12 tahun. Ya.
sudah diurutkan. Nah, jadi yang berada di tengah-tengah ini ternyata nilai tengah itu adalah Udin umur 12 tahun. Mengapa di tengah? Karena ini sebelah kirinya ada 2 data dan sebelah kanan juga ada 2. Jadi ini pas di tengah. Kalau ini datanya ganjil anak-anak ya. Jadi kalau ganjil itu mudah sekali. Pas di tengah-tengah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi kan tengah-tengahnya adalah urutan ketiga. Ini median ini. Nah, itu cara menentukan nilai tengah kalau datanya ganjil. Pasti dia di tengah-tengah. Artinya sebelah kiri harus imbang. Di sini ada 2 data, sebelah kanan juga ada 2 data. Nih ada 11 tahun, 11 tahun, di sini 12 tahun, 13 tahun. Tapi yang diambil adalah pas yang di tengah-tengah. Nah, ini namanya median. Ini contoh yang pertama. Selanjutnya. Nih kalau diurutkan tadi, ini penjelasannya ya. Setelah diurutkan ternyata yang posisi paling tengah adalah 12. Jadi mediannya adalah bilangan 12. Contoh pengamatan kedua. Ternyata banyak datanya. Ternyata teman Dayu bernama Meli ini ikut. Jadi Meli itu masuk. Nah, mana si Meli ini? Ini. Meli ini masuk. Jadi yang tadinya 5 orang ditambah menjadi 1. Jadi menjadi 6. Jadi datanya menjadi bukan ganjil lagi, tapi genap. Nah, pertanyaannya, berapa banyak data sekarang? Ya, kita sudah bisa melihat ada 6 ya nanti ya. Ada 6 ketambahan Meli 1. Nanti diurutkan. Bagaimana cara mengurutkan? Ya, kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, terus yang penting adalah yang harus dipahami pada materi ini adalah yang paling tengah umur berapa? Jika datanya adalah genap, bagaimana cara menentukan data kalau dia genap seperti ini? Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, banyak data menjadi 6. 6 itu adalah bilangan genap. Jadi kita akan urutkan. Nah, setelah diurutkan, ternyata umur 11-nya ada 3, 12-nya ada 2, 13-nya ada 1. Diurutkan. Nah, median ini adalah yang di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah tidak ada orang. Bagaimana cara menentukannya? Cukup mudah. Caranya adalah yang tengah-tengahnya, ini kan mediannya harusnya di sini. Ini median nih. Jadi caranya adalah median adalah rata-rata dari data ketiga dan 4. Jadi data yang sebelum dan sesudah median itu. Jadi 2 ini. Nah, jadi 11 tahun ditambah 12 tahun dibagi 2. 23, ini 11 tambah 12 adalah 23, bagi 2 ternyata medianya adalah 11,5. Jadi dengan cara menjumlahkan data sebelum dan sesudah median, kalau bilangan genap ini ya, kalau berjumlah genap beda dengan ganjil, kalau ganjil kan pas di tengah. Kalau ini dengan menjumlahkan antara median di tengah-tengah ini, dijumlahkan terus dibagi 2, jangan lupa, bagi 2. Bagi 2, hasilnya 11,5. Nah, itu cara menentukan median jika banyak datanya adalah bilangan genap. Kalau ganjil tadi sudah. Contoh. Perhatikan contoh tinggi badan siswa kelas 6. Nih datanya nih. 130, 136, dan seterusnya. Pertanyaannya nanti diurutkan dari yang terendah ke yang tinggi. Diurutkan nanti nih bilangan ini. Ya, jadi data ini nanti diurutkan nih, diurutkan. Berapa sentimeter yang paling rendah? Nah, ini pertanyaan untuk membantu saja. Terus yang paling tinggi berapa? Nah, yang penting kalian juga harus menguasai ini. Mediannya berapa dari data ini? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu kita harus mengurutkan. Jadi syaratnya untuk median itu harus diurutkan anak-anakku ya. Jangan langsung ini dibagi 2 tapi harus diurutkan. Beda dengan modus. Kalau modus itu bisa kita melihat langsung paling banyak, paling sering muncul. Tapi kalau median wajib harus diurutkan. Tuh kuncinya. Nah, ini contoh setelah diurutkan datanya terlihat seperti yang tampak pada layar. Ternyata
Yang terendah ada 128, yang tertinggi ada 155. Nah, jadi yang terendah 128, 155. Banyak data adalah 16. Nih, caranya begini. Nih, kalau kita hitung, ini juga sebenarnya bisa kelihatan. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. Jadi banyaknya data adalah 16. Bagaimana cara menentukan letak tengah-tengahnya? Yaitu dibagi aja 2 dulu. Jadi 16 ini banyaknya data dibagi 2. Jadi posisinya median itu ada di 8. Ya, 8. Kita hitung 8 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini mediannya nih. Mediannya di sini. Nah, jadi ada data. Bapak ganti warna dulu supaya jelas. Jadi data sebelum 30 dan sesudah 136. Karena ini mediannya di sini yang tanda panah ini. Bapak tulis median. Ya, jadi setelah tahu posisi letaknya data dibagi 2 dulu. Tadi 16 bagi 2 adalah posisi ke-8. Jadi setelah 8, karena ini genap, maka pasti di tengah-tengah. Jadi cara menentukan mediannya adalah data ke-8 dan ke-9. Ini data ke-8. Ini data yang ke-9. Jadi 130 ini data yang ke-8 tadi ini. Dan data yang ke-9 adalah 136, 266 dibagi 2. Ingat, dibagi 2. Sehingga medianya adalah 133. Nah, begitu. Karena ini panjang datanya, maka Bapak ulangi, harus dihitung dulu jumlahnya. Banyaknya data ada 16, setelah itu bagi 2, 8. Berarti setelah 8 itu adalah median, karena genap. Jadi data 8 dan 9 itu dijumlahkan, baru dibagi 2, hasilnya 133. Itu cara menentukan median dalam contoh soal ini. Contoh yang kedua, untuk median. Ada jadwal badminton. Seperti jadwal renang tadi, tapi ini jadwal bermain badminton. Berapakah median? Meli dalam 1 minggu 3 kali, Edo 3 kali, semuanya 3 kali. Mediannya bisakah dicari kalau datanya seperti ini? Nah, perhatikan penjelasan sebelah kanan nih. Cermati jadwalnya lebih dahulu, kemudian menulis data hari Senin hingga Minggu. Jika ditulis datanya, jadi mulai hari Senin nih, warna merah aja. Kalau kita tulis dari hari Senin, ternyata Beni dulu, Beni, Dayu, urutannya adalah Beni, Dayu, terus lanjut. Hari Selasa Meli, Udin, Siti. Nih, Meli, Udin, Siti, dan seterusnya sampai hari Minggu. Nah, misalnya datanya didapatkan urutan seperti ini. Nah, ternyata data tersebut ini, ingat, tidak dapat diurutkan. Bagaimana cara mengurut nama orang, anak-anak? Kalau angka bisa diurutkan, tapi kalau nama manusia nggak bisa diurutkan. Nggak boleh misalnya huruf A, Pak B ini kan huruf abjadnya B di awal D, itu nggak bisa. Jadi nama orang atau nama benda nanti tidak bisa diurutkan. Yang bisa diurutkan adalah angka. Jadi dengan demikian median tidak dapat ditentukan karena datanya ini bukan data berupa angka. Beda dengan contoh yang pertama tadi, ada angka, ada nilainya. Kalau ini nama siswa itu tidak bisa diurutkan ya. Jadi ini contoh supaya lebih memahami tentang median. Ternyata tidak semua data itu bisa ditentukan mediannya. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk median sebelum Bapak lanjutkan? Yang terakhir adalah mengenai nilai atau mean atau rata-rata. Ada yang menyebutkan rata, ada yang rata-rata, ada yang bilang mean. Itu sama saja. Nah, Bapak lanjutkan. Mudah-mudahan masih bisa memahami dengan baik. Perhatikan pengamatan yang pertama. Siswa sekolah dasar mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam dari masing-masing kelas. Terkumpul dana, ternyata mengumpulkan dana ini
terkumpul dana, ada yang nyumbang 65.000, ada terkumpul 40.000. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah sumbangan? Ini jumlahnya berapa nanti semua? Dan banyaknya datanya berapa? Banyaknya yang nyumbang ada berapa dan berapa rata-ratanya? Ini yang penting. Berapa rata-ratanya? Bagaimana untuk menjawab pengamatan pertama ini? Perhatikan penjelasannya. Nah, sumbangan pertama 65.000, sumbangan kedua 40.000 dan seterusnya sumbangan terakhir ke-6 adalah 70.000. Jadi ini adalah banyaknya sumbangan ada 6. Ya. Jumlah keseluruhannya ada 400.000. Jadi sekali lagi perhatikan ini. Untuk mencari rata-rata harus perhatikan yang pertama adalah banyaknya data. Banyaknya data itu nih 1, 2, 3. Aduh, hilang lagi. Bentar. Ya, jadi banyaknya data ternyata ada 6. Ini sumbangan ke-6. Ini sudah urut pas ya. Jadi banyaknya data ada 6 dan jumlah keseluruhan adalah 400.000. Cara mencari rata-ratanya ya. Ini ada X bar. Ini bacanya X bar. X bar itu pokoknya rata-rata ya. Rata-rata itu rumusnya adalah F dibagi N. Artinya F itu adalah jumlah data. Ini adalah jumlahnya. Ini F. Ini F. Susah lagi. Ya, pokoknya ini adalah F. Yaitu 400.000 dibagi banyaknya yang menyumbang ada 6. 6 orang misalnya ya. Atau mungkin 6 kelas tadi ya. Kelas 1 ada 65.000 mungkin ya. Kelas 2 terkumpul 40.000. Ternyata ada 6 kelas. Sehingga 400.000 dibagi 6. Rata-ratanya adalah 66,667. Kalau dibulatkan 67 juga boleh. Jadi ini rata-rata. Jadi rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah data. Ini jumlah data. Jumlah data ini dibagi dengan banyaknya data. Gitu. Itu pengamatan pertama. Pengamatan kedua. Ini terlihat kegiatan di pasar ya, menjual buah-buahan. Nah, jadi ingat dirli Bapak nih. Ya. Ternyata hasil penjualan seorang pedagang buah 1 minggu hari Senin, ternyata penjual itu bisa menjual 20 kg, hari Selasa 25 kg. Nggak tahu nih buahnya apa, yang jelas ini datanya contohnya seperti ini sampai hari Minggu ya. Sampai seterusnya hari Minggu. Hari Minggu ada 60 kg. Pertanyaannya rata-rata berapa kilogram rata-rata? Jadi rata-ratanya ini berapa kilogram per harinya? Ingat, di sini ada jumlah data ya, N. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti ada 7. Ini kan sudah ada urutannya juga. Ini membantu nih. Ya, ini N nih. Ya. Jadi Senin sampai Minggu N. Dan kita harus menjumlahkan dulu ini. Jumlah datanya kita harus jumlah dulu nih. F ya. Mau nulis F aja susah ya. Kita harus jumlahkan itu. Nah, ini penjelasannya. Berapa kilogram? Dijumlah semua. 20 tambah 25 tambah seterusnya. Ternyata jumlahnya ada 245. Dibagi dalam 1 minggu ada 7 hari. Maka rata-ratanya adalah 245 adalah jumlah tadi ini. 245 tadi ini dibagi dengan banyaknya harinya tadi. 245 bagi 7, rata-ratanya adalah 35. Jadi dalam 1 minggu itu ternyata penjual tadi bisa menjual rata-rata ya dalam 1 hari bisa menjual buah-buahan sebanyak 35 kg. Nah, itu contoh penerapan dalam sehari-hari. Contoh yang ketiga. Guru matematika kelas 6 sedang mengajari Dayu cara menilai soal dari 10 siswa, 10 anak. Ternyata nilai matematikanya ada 75, 65, 50 dan seterusnya. Ini ada 10 anak ya. Ini sudah kita tahu nih banyaknya data. Kita akan menghitung jumlahnya. Nah, bagaimana cara mencari nilai rata-rata tersebut dari 10 anak? Maka harus
dihitung dulu F-nya atau jumlah data, jumlah keseluruhannya berapa. Jadi nilai 75. Kalau mencari rata-rata itu nggak perlu mengurutkan data, nggak apa-apa. Ya. Sekali lagi untuk mencari min atau rata itu tidak perlu mengurutkan data, tinggal dijumlah saja 610 dari 10 anak, maka rata-ratanya adalah 610 dibagi 10, ternyata diperoleh 61. Jadi rata-rata anak adalah dari 10 anak tadi adalah 61. Rata-rata dari 10 anak adalah 61. Nah, itu mengenai rata-rata contohnya. Nah, sekarang contoh 4.6 ini tentang rata-rata. Ada nilai ulangan 10 siswa, ini ulangannya. Hitunglah rata-ratanya. Pakai kalkulator di rumah. Ayo, siapa yang mau kerjakan? Kita coba ya, langsung bahas saja. Kita harus menghitung semuanya. 72 tambah 84 tambah 68 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi banyaknya jumlah datanya dijumlah, F-nya jumlah datanya adalah 836, banyaknya data adalah 10 siswa. Ya, sehingga rata-ratanya adalah X rata-rata, jumlah data adalah keseluruhan 834 dibagi banyaknya siswa atau data adalah 10. Rata-ratanya 83,4. Ini kalau ulangan matematika rata-rata di kelas 83,4 ini bagus sekali. Ini contoh rata-rata ya, dari 10 siswa ternyata rata-ratanya 83,4. Nah, itu tadi anak-anakku mengenai materi matematika, pengolahan data. Yang Bapak sampaikan ini masih menghitung sendiri-sendiri ya. Misalnya yang tadi modus sendiri. Terus media, nilai tengah, dan terakhir tadi rata-rata atau min. Nanti pada kesempatan lain kali Bapak akan berikan materi satu data kita mencari 3 itu. Satu data kita mencari 3 itu. Jadi demikian anak-anak materi utama hari ini mengenai matematika pengolahan data. Untuk selanjutnya ini adalah materi pendukung saja, mengingatkan kembali tentang virus corona. Bapak akan ingatkan terus bagaimana kita harus selalu waspada dalam menanggapi corona. Ada video yang ingin Bapak sampaikan supaya kita sering melihat di televisi beberapa materi yang terdapat dalam corona. Ini ada beberapa video, ini sudah pernah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin mengingatkan kembali tentang isolasi. Bukan isolasi lakban gitu ya, tapi ada istilah isolasi mandiri. Seperti apa penjelasannya berkaitan dengan virus corona? Perhatikan video berikut. Cannot open the specific. Oke, Bapak harus buka secara manual. Ya, sebentar. Karena ternyata linknya tidak jalan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya. Sekarang Bapak ingin tunjukkan tentang isolasi mandiri, seperti apa penjelasannya. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali.
Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona. Ya, demikian tadi anak-anak materi pelengkap penjelasan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh mengaktifkan mikrofonnya jika ada yang mau tanya, atau boleh langsung lewat chat ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi 3 materi yang kita pelajari di pengolahan data ya tadi. Karena ini matematika memang harus berlatih latihan soal. Jadi di buku, kalau kalian punya buku paket, boleh untuk mengukur kemampuan sendiri ya. Saya bisa nggak mengerjakan soal-soal terkait dengan penyajian atau pengolahan data, bisa dilatih. Dan sebagai informasi, besok hari Jumat kita tidak ada kegiatan online. Hari Jumat kita break dulu. Terus nanti hari Sabtu nanti ada kuis.
Jadi untuk hari Sabtu ada 2 kuis insya Allah yang Bapak rencanakan. Kuis pertama adalah tema 9, subtema 1. Kuis yang kedua nanti materi matematika hari ini. Jadi ada 2 kuis untuk hari Sabtu ya. Hari Jumatnya kalian bisa gunakan untuk baca-baca atau belajar secara mandiri. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sofi silakan. Aktifkan mikrofonnya Sofi. Untuk absen sebentar ya. Sofi ada yang mau tanyakan silakan. Halo Sofi. Boleh ngaktifkan videonya ya, silakan karena ini direkam sehingga untuk pengalaman kalian, ternyata dulu kita pernah melakukan pembelajaran online. Sambil siapa tahu ada yang mau bertanya, Bapak akan bagikan link absen pada hari ini. Silakan nanti dilihat di Pak. chat ya. Mana nih anunya nih? Kolom chatnya ya. Oh, ini dia baru keluar. Ya, silakan absen dulu. Materinya, Pak. Materinya pengolahan data ya. Materinya pengolahan data. Oh, Riko ternyata sudah masuk Riko ya. Bapak kira tidak ada Riko tadi. Silakan. Jika nanti misalnya ketinggalan tadi Pak, saya masuknya ketinggalan tadi di kelas. Materinya seperti apa? Nanti bisa melihat di akun YouTube Bapak. Nanti linknya Bapak bagikan di grup WA. Bisa menonton kembali rekaman. Jadi setiap kali kita ada kegiatan ini, Bapak rekam sehingga kalian bisa belajar ataupun teman yang lain bisa menonton kegiatan kita hari ini. Ya. Silakan absen dulu. Bagi yang baru masuk, Bapak bagikan link absennya lagi, siapa tahu tadi nggak sempat. Bapak akan cek yang sudah absen siapa saja. Hari ini tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan 4. Ya. Sudah ada 6 yang absen. Ada Habibah, ada Sabel, ada Zaskia, Rehan, Mirza, Ayu. Ya, yang lain belum, silakan. Ya, menyusul Alin sudah absen juga. Ya, di sini ada 11 ya. Ada 11 siswa yang masuk ke dalam kelas. Sofi sudah absen belum tadi Sofi ya? Sofi jangan lupa absen Sofi ya. Diklik aja tulisan yang di chat itu Sofi yang berwarna biru. Diisi, diklik nanti ada isian-isian yang harus diisi, nama, nomor urut. Hari jelek jadi ngantuk. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Halo Sofi, sudah absen Sofi? Belum, Pak. Nggak ngerti. Itu di kolom chat. Diklik kolom chatnya. Itu ada yang berwarna biru kan tulisannya bit.ly absen kelas 6C, itu diklik aja. Atau di copy. Yang warna biru, Sofi. Ya itu diklik saja. Atau di copy juga boleh, masukkan ke browser Google. Diklik saja, nanti ada perintah lebih lanjut. Ya, sambil belajar lah absen ya, karena kan Sofi baru hadir hari ini. Yang lain sudah terbiasa. Apalagi yang belum pernah sama sekali kayak apa, belum belajar. Ternyata absen itu bisa kita buat secara online. Kalian juga nanti bisa membuat cara-cara seperti ini kalau ada waktu kapan-kapan Bapak akan ajari bisa. Ayu sudah absen Ayu. Sudah masuk ya. Sudah masuk absennya. Bapak cek lagi harusnya ada 11. Oh, sudah ada 10. Cindy sama Indah juga sudah, Riko sudah. Yang belum Sofi sepertinya. Masih belum ngerti. Diklik, kalau diklik muncul apa Sofi?
Di Ya, chat. Pak. Kolom chat. Coba di chat di partisipan itu kan ada kolom chat. Yang warna Yang biru. gambar orang-orang tuh. Ya, Baru gambar. ada tiganya. Ya. Ada garis tiga-tiga tuh. Ada silikon tuh. Itu kok pencet. Nah, tuh nah. Nah, yang warna biru ada tulisan. Ada kan tulisannya? Kan. Yang chat. Yuk, Bapak Ya, tunggu Sophie absen dulu. Biar semuanya sudah bisa absen. Bisa Sophie? Siapa? Bisa? Apa tuh? Ya diisi ya Sophie ya. Munculkan ada nama begitu kan? Ya, Bapak tunggu. Kalau nanti sudah absen semua baru nanti Bapak akhiri ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Nanti kan di kuis Bapak coba keluarkan soal-soal tentang materi hari ini kan. Nanti insya Allah hari Sabtu ya. Tidak. Sudah Sophie? Iya. Aku suka. Itu kapan? Kirim kapan? Ya, salah dah tuh. Sophie diklik. Ya. Tulisannya diklik Sophie. Yang warna biru itu diklik. Sudah diklik. Benar, diklik itu jadi. Diklik. Ngeri, Tulisannya diklik. Nanti muncul tuh nama. Ya, ada TPS itu nah yang diklik. Udah, tapi nggak tahu lah nih masuk kan enggak. Belum masuk. Sophie belum. Ntar Pak, Kak, namamu apa? Kalau diklik muncul apa Sophie? Alhamdulillah sudah. Halo Sophie. Apa lagi? Ya Pak, Sudah diklik. sudah. Nanti diisi nama. Iya, sebentar Pak, sebentar. Ada kan? Diisi Pak, absennya tuh Pak. Ya, nomor urut absen di kelas. Terus tanggalnya, materinya. Materinya nanti pengolahan data ya. Terus ada pertanyaan terakhir. Bagaimana pemahaman kalian pada materi hari ini? Tadi yang Bapak jelaskan, paham enggak? Kalau paham, pilih paham. Kalau sangat, itu ada pilihannya, tinggal diklik aja kok Sobi. Ya, Baru tekan. Bapak tunggu, jangan khawatir. Apa? Judul materinya apa? Judul materinya pengolahan data. Iya. Ya, judul materinya pengolahan data. Pandu dulu. Nanti terakhir di bawah ada itu submit ya, submit, tulisannya submit. Terus nanti kalau sudah disubmit, nanti di sini Bapak akan mengecek. Oh iya sudah Sophie, sudah masuk. Baik, bagus. Hebat semua sudah. Ya, berarti semua sudah absen ya. Mana ada yang mau ditanyakan? Boleh, mau bertanya yang lain boleh. Selain materi hari ini boleh. Ada yang mau tanyakan? Boleh. Itu suara siapa sih? Boleh bertanya seputar sekolah boleh. Riko ada pertanyaan Riko? Oke. Tidak ada ya, cukup ya? Hari ini cukup? Ya, kalau cukup Bapak tutup dulu kelasnya. Setelah itu kalian mau ngobrol boleh ya. Bapak tutup dulu ya. Oh, Sophie ada pertanyaan? Ya silakan Sophie. Sophie mau bertanya apa? Itu Nggak bertanya kok Pak. Dia angkat tangan. Kalau angkat tangan tuh mau bertanya, Mas kirain mau angkat tangan. Dia tes aja, ngeklik aja ya. Yalah sudah, enggak apa-apa. Ya kalau kamu ngeklik gambar raise hand tangan, berarti kamu mau bertanya seperti di kelas, angkat tangan Pak, mau bertanya gitu ya. Tapi kalau nggak bertanya ya sudah. Baik, Bapak akhiri dulu ya pertemuan hari ini ya. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran daring hari ini. Kurang lebih di rekaman Bapak kurang lebih hampir 60 menit, 1 jam. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan lancar. Bapak harapkan pesan Bapak hari ini selalu belajar di rumah cara mandiri. Sekali lagi belajar untuk
meningkatkan pemahaman ilmu kalian masing-masing. Dan pesan kedua, selalu jaga kesehatan, selalu berada di dalam rumah, tidak perlu keluar rumah lebih dulu kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu. Kita akan melaksanakan kuis. Nanti ikuti informasi yang ada di grup WA. Nanti informasinya Bapak sampaikan di situ. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.